Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Manahi, Mausu'atul Manahi Syar'iyyah, ensiklopedi larangan min dhail kitab wa sunnah, menurut Al-Quran dan Sunnah, atau fi sahih sunnatin nabawiyah, yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Id Al-Hilali hafidhallah ta'ala. Pasal 30, Ibu. Babun nahi anitasdiki al-kitabi wa takdzibi. Bab larangan membenarkan ahli kitab dan juga larangan mendustakannya. Larangan membenarkan ahli kitab dan larangan mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari roh mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 136. Ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara pada asalnya. Dalam syariat Islam, kalau disebut dengan sebutan kalimat ahlul kitab, maka maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Dan ahlul kitab di zamannya Nabi Musa, maka dia Muslim. Di zamannya Nabi Isa, maka dia juga Muslim. Tapi ahlul kitab di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia beriman kepada yang datang dari Rasulullah, maka dia mukmin, Muslim. Jika dia tidak beriman kepada yang dibawa oleh Rasulullah, maka disebut dengan apa? Kafir. Bukan golongan orang-orang Islam. Dan dia dimasukkan ke dalam golongan orang kafir yang diancam dengan api neraka. Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Maka ahlul kitab, bila setelah Nabi diutus, jika mereka beriman, maka mereka yang baik, selamat. Bila mereka tidak beriman dengan yang dibawa oleh Rasulullah, maka dianggap sebagai orang yang kafir. Dalam hal ini Islam menjelaskan tentang ada larangan 100% mempercayai kebenaran ahlul kitab, tapi juga ada larangan kita mendustakan apa yang disampaikan ahli kitab selama tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Azza wa Jalla. Maka dalam surah Al-Baqarah 136 Allah mengatakan, qulu amanna billahi, katakanlah hai Muhammad, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Nabi Ismail,
wa Ishaqan kepada Ishaq, wa Yaqub dan juga kepada Yaqub, wal asbat dan juga anak cucu keturunannya, wa ma utiya Musa dan apa yang diberikan kepada Isa, wa Isa dan juga yang diberikan kepada Musa, afwan, wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim dan apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang datang dari Rabb mereka, wala nufarriqu baina ahadim minhum dan kami tidak memisah-misahkan, membeda-bedakan salah satu pun di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun dan kami berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk mengimani bahwa orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka Alkitab itu ada, dan kita harus percaya juga dengan apa yang terdapat pada kitab mereka selama kitab itu tidak diubah-ubah, dan kita tidak boleh mencela mereka. Pada dasarnya demikian. Larangan mendustakan, tapi juga larangan membenarkan ahli kitab secara mutlak. Terdapat dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah wa yufassiruna bil Arabiyyah li ahli Islam." Dahulunya sebelum Nabi diutus, ahlul kitab itu biasa membaca kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, Taurat misalnya. Tapi kemudian mereka terjemahkan, mereka tafsirkan ke dalam bahasa Arab untuk kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlul kitab, jangan kamu percayai ahlul kitab itu, wala tukadzibum, tapi jangan kamu dustakan mereka. Wa qulu, ucapkanlah, qulu amanna billahi wa ma unzila, ucapkanlah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, ucapkanlah kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Maksudnya kalau ada ahli kitab berkata tentang isi kitabnya begini begitu, jangan dibenarkan tapi jangan didustakan. Ini nasihat buat kita. Kita hidup di satu zaman kadang kita sering melakukan perbandingan agama melalui kitab-kitabnya ahlul kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Kalau mereka membacakan kitab-kitab mereka, jangan dipercayai, jangan pula didustakan. Karena ahlul kitab itu punya kebiasaan merubah isi kitab. Kenapa kita jangan percaya, jangan kita dustakan? Kita khawatir kalau kita dustakan ternyata itu ayat Allah. Sementara Allah mengatakan, abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Apakah kamu berani terhadap Allah dan ayatnya Allah serta Rasulnya Allah kamu jadikan bahan ejek-ejekan, bahan olok-olokan, kamu dustakan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman. Maka kaum muslimin maka Allah mengingatkan, khawatir kalau ternyata itu ayat Allah engkau dustakan, engkau berdosa. Karena ibunda sekalian, kita kan enggak tahu mana yang dipalsukan dan mana yang tidak palsukan. Maka jalan keluarnya kita cukupkan dengan Al-Quran. Tapi sebagian orang pada hari ini, mereka membuka Taurat, mereka membuka kitab Zabur, mereka membuka Injil tanpa ada ilmu yang kuat bagi dirinya. Lalu dia menyangka ini bukan ayat Allah, atau dia menyangka yang ini ayat Allah, ternyata bukan. Karena kitab-kitab selain Al-Quran telah diubah-ubah sama mereka. Ya, kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam. Kalau kita benarkan, khawatirnya itu kebohongan. Kalau kita dustakan, khawatirnya itu adalah ayatnya Allah Azza wa Jalla. Tapi ucapkan kepada mereka, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Yang kami imani itu adalah Allah Ta'ala, dan yang kami imani itu adalah apapun yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya kami percaya kepada Allah, maka apapun yang telah Allah turunkan kami imani. Termasuk yang terdapat dalam Taurat, Zabur dan Injil kami imani selama terbukti itu apa? Kebenaran. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu mana yang sudah diubah dan tidak. Maka sebab itu kita butuh ilmu untuk mempelajarinya. Tapi ini nasihat, jangan sampai kita menyibukkan diri hanya untuk perkara-perkara yang seperti ini.
Karena kita lebih perintahkan pada asalnya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bukan kitab yang lainnya. Karena apa yang ada pada kitab yang lainnya telah cukup dengan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Wallahu alam biswab. Lanjutkan ukhti, diriwayatkan dari Namlah. Diriwayatkan dari Namlah bin Abi Namlah Al-Ansari bahwa ayahnya bercerita kepadanya ketika ia sedang duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seorang laki-laki Yahudi dan berkata, apakah jenazah ini bisa berbicara? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahu a'lam. Laki Yahudi itu berkata, aku bersaksi bahwasanya jenazah itu dapat berbicara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang artinya, janganlah membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli kitab dan jangan pula menistakannya. Namun katakanlah kami beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Jika perkataannya itu tidak benar, kalian tidaklah menistakannya, dan jika perkataannya itu batil, kalian juga tidak membenarkannya. Nah, kan tadi itu karena ahli kitab tidak bisa dipercaya secara mutlak. Karena mereka membaca kitab yang jelas kitab itu telah diubah. Seperti orang-orang ahli kitab belakangan ini. Mereka baca kitab Taurat, mereka membaca kitab Injil, atau membaca kitab Zabur misalnya. Tapi mereka tidak tahu mana bagian yang asli dan mana yang sudah diubah-ubah. Jadi ada kalanya ucapan mereka itu benar, ada kalanya dusta. Maka kita katakan yang kita khawatirkan adalah kalau kita nggak bisa paham mana yang benar dan mana yang dusta, lalu terbalik. Jadi mengejek. Makanya Namlah ibnu Abi Namlah Al-Ansari berkata bahwa ayahnya memberitakan kepadanya bainama huwa jalisun inda Rasulillah, tatkala beliau sedang duduk di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun minal yahud. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang beragama Yahudi. Hal takallama dil janazah. Apakah jenazah ini bisa berbicara menurut engkau? Faqala Rasulullah, Allahu a'lam. Kata Rasulullah, ya, Allah lebih tahu. Kata Yahudi tadi, ana asyhadu anna tatakallama. Aku bersaksi bahwasanya si jenazah ini bisa berbicara. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiqum. Apa yang dibicarakan oleh ahlul kitab kepada kalian, jangan langsung kamu percayai. Walu tukadzibum, tapi jangan pula engkau dustakan. Wa qulu, tapi ucapkan amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Fa in kana kon, kalau ternyata yang diucapkan oleh Alkitab tadi sebuah kebenaran, lam tukadzibuhum. Dengan kamu ucapkan amanna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, itu kamu tidak mendustakan mereka. Wa in kana batilan, tapi kalau ternyata ucapan mereka itu ucapan yang mengandung kebatilan, engkau mengucapkan amanna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, lam tusaddiquhum, itu menandakan kamu tidak membenarkan kebatilan yang mereka bawa. Nah, sini menjelaskan kepada kita penting dalam masalah ini bahwa bersikap kepada ahlul kitab itu harus dengan benar, tidak melampaui batas dan tidak pula meringan-ringankan. Kandungan bab ini pertama, silakan Ibu. Berita yang dinukil dari Bani Israel terbagi tiga. Satu, berita yang kita ketahui kesahihannya dan kita yakini kebenarannya melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Berita seperti ini benar dan wajib membenarkannya, sebab kebenaran yang ada pada kita turut membenarkannya. Dua, berita yang kita ketahui kebatilannya dan kita yakini kebohongannya karena bertentangan dengan apa yang ada pada kita. Berita seperti ini wajib didustakan dan ditolak. Nah, ibu-ibu, al-akhbar allati tunqalu an Bani Israila ala salasati aqsam. Kalau ada sebuah berita itu dinukil dari kalangan Bani Israel. Kita sering mendengar istilah Israiliyat. Israiliyat itu maksudnya cerita-cerita tentang Bani Israel. Kalau ada berita dinukil dari kalangan Bani Israel, harus diingat ada 3 poin penting yang harus diketahui. Poin pertama, ma'alimna sihhatau wa tayakunan sidqahu biwasitatil Qur'ani wa sunnati sahihah fa hadza sahihun yajibu tasdiqu. Kalau kita mendengar ada berita dari Bani Israel dan kita bisa mengetahui secara pasti dan meyakinkan berita yang datang darinya itu sebuah kebenaran, dari mana taunya? Dari Al-Quran. Beritanya enggak bertentang Al-Quran, beritanya enggak bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang wajib dalam masalah ini adalah kita percaya dengan yang diberitakan dengannya. Kalau berita itu cocok dengan Quran dan
sunnah. Li'anna sidqa alladhi baina aidina syahida lahu. Kata beliau, sebab kebenaran yang ada pada kita turut membenarkannya. Maksudnya, kebenaran yang ada pada kita itu Al-Quran. Al-Quran yang ada pada kita membenarkan ucapan dia. Sunnah yang ada pada kita membenarkan ucapan dia. Maka kita pun harus mempercayainya. Kalau misalnya ada Alkitab mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menjumpai orang yang sakit pada bagian mata dan kepalanya, kemudian dia mengusapnya lalu sembuh. Ternyata dalil-dalil menyebutkan bahwa Isa disebut dengan Al-Masih. Salah satunya adalah dia bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, untuk menceritakan sebab apa dia itu dibunuh misalnya. Nah, ternyata cerita itu cocok dengan isi Quran dan Sunnah. Ya kita benarkan. Tapi yang kedua, ma'alimna butlani wa tayaqunan kadbahu bima indana mimma yukhalifu fawajaba takdzibu waradahu. Kata beliau, kalau kita yang lihat itu beritanya justru terbuktinya dia itu batil. Kalau kita jumpai beritanya itu batil, keliru dan sangat meyakinkan bahwa dia itu pendusta, yang harus kita ketahui, wajib bagi kita mendustakan berita itu. Yang jadi masalah yang ketiga, ma huwa maskutun anhu la man hadzal qabil wala man hadzal qabil. Kalau ada berita dari ahlul kitab yang kita enggak tahu kebenarannya, ini batil atau ini merupakan kebenaran. Dalam masalah ini ada rinciannya. Pembahasan bab ini berkisar tentang masalah tersebut. Maksudnya, kalau kita enggak tahu ini berita ini benar atau tidak, maka yang harus kita ucapkanlah ucapan apa? Amantu billahi wa rasuli, atau amanna billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Ini jawabannya. Kenapa begitu? Sebab kalau cerita dia itu benar, maka kita enggak mendustakannya dengan mengucapkan kalimat tadi itu. Kalau cerita mereka itu ternyata salah, kita tidak ikut membenarkannya dengan mengucapkan kalimat amanna billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Hada umat. Wallahu alam. Bisa tambahan. Maka berdasarkan ini, sebagian orang ada yang beranggapan boleh membawakan cerita-cerita sekalipun kisah itu tidak terjadi di alam nyata, tetapi cerita itu bisa diambil apa? Ibrah atau hikmahnya. Makanya sebagian para ulama ada yang menyebutkan bolehnya membuat sebuah kisah itu enggak terjadi, tapi dalam kisah itu ada hikmah yang bisa dipelajari atau diambil. Wallahu alam bishawab. Ya, kita katakan dalam masalah ini yang lebih utama adalah kita menghindari membaca kisah-kisah yang tidak mengandung apa? Bukti-bukti kebenaran atau cuma dongeng-dongeng saja. Wallahu alam bishawab. Nah, yang kedua Ibu. Apabila berita itu termasuk jenis yang ketiga, maka tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh pula didustakan, sebab mengandung kemungkinan benar dan salah. Jika ternyata benar, sementara kita terlanjur mendustakannya, atau jika ternyata salah, sementara kita terlanjur membenarkannya, tentu kita akan jatuh dalam kesalahan. Ini merupakan dasar wajibnya menutup mulut dalam perkara yang masih dalam kontroversi dan tidak memberi penegasan dalam masalah-masalah yang masih bersifat praduga. Janganlah menetapkan hukum boleh atau tidak boleh. Demikianlah domain generasi salafus saleh. Nah, jadi masalah bab ini juga adalah suatu perkara yang masih diperselisihkan dan dua-duanya punya hujah yang sangat kuat. Jangan tergesa-gesa untuk menghukumi yang ini boleh. Jangan pula tergesa mengatakan ini enggak boleh. Seperti permasalahan sekarang, apa hukumnya ikut intikhabat atau pemilihan umum? Gimana hukumnya mengikuti pemilihan umum? Sebagian berpendapat wajib, harus ikut dengan rincian dalil-dalilnya. Sebagian lagi berpendapat enggak ada kewajibannya dan enggak ada sunnahnya karena enggak ada dalilnya dari Quran maupun sunnah. Sebagian lagi berpendapat dilihat kondisinya, kapan kita menjadi wajib dan kapan kita harus meninggalkannya. Ini mereka memiliki hujah. Maka seorang thalabul ilm yang benar dalam memilah permasalahan hukum seperti ini, dia pilih berdasarkan ketentuan Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang terbuka kaum muslimin ketika itu untuk mampu berijtihad, maka dia berijtihad. Jangan gampang membenarkan, jangan pula menolaknya begitu. Ya, karena ini lagi saya jumpai ibu pembicaraan seputar ini terus.
hukum pemilu gimana Ustaz? Gimana boleh ikut atau tidak? Yang satu berfatwa wajib, satu berfatwa enggak boleh sama sekali dan sebagainya. Ya, dalam masalah ini jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa mengatakan yang ini yang benar, yang lainnya salah. Tapi ini diteliti pelan-pelan kan ini bab yang sifatnya terbuka pintu ijtihad yang luas. Wallahu alam bisawab. Demikianlah tuntunan dari para salafun saleh. Lanjutkan. Jika jenis ketiga ini boleh dihikayatkan atau diriwayatkan dengan menisbatkannya kepada Bani Israil. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikanlah riwayat dari Bani Israil tanpa harus merasa keberatan. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, silakan menempati tempat duduknya di neraka. Nah. Akan tetapi tidak boleh. Poin yang ketiga ini, yang Nabi katakan balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku sekalipun itu hanya satu ayat saja. Wa haddisu an bani Israila, ceritakanlah tentang kisah yang ada pada Bani Israel. Wala kharaja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sampaikan riwayat dari Bani Israel tanpa harus merasa keberatan. Barang siapa sengaja berdusta mengatasnamakan aku, dipersilakan baginya mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, sini menunjukkan bahwasanya pada jenis yang ketiga tadi, berita Bani Israel tadi itu, bagaimana sikap kita tentang kisah Bani Israel? Ya, kalau mencocoki Quran dan Sunnah dibenarkan, kalau ternyata enggak mencocoki Quran dan Sunnah, ternyata terbukti menyelisih, ya kita katakan itu kebatilan. Tapi kalau seandainya kita enggak mengetahui antara apakah mencocoki Quran dan Sunnah atau tidak, maka yang harus kita lakukan adalah tadi itu, tidak mencelanya, tapi tidak pula langsung membenarkannya. Wallahu alam bisawab. Yang terakhir Ibu, keempat. Akan tetapi tidak boleh menjadikan riwayat Bani Israil itu sebagai materi tafsir Al-Quran atau sebagai riwayat dalam menafsirkan makna ayat, atau sebagai penjelasan bagi perkara-perkara yang belum dijelaskan, atau sebagai perincian bagi perkara yang masih global dalam Al-Quran. Menyatakannya bersama kalamullah yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakang. Dalam bentuk seperti ini tentu lebih condong menguatkan pengesahan riwayat Bani Israil itu. Dan hal tersebut bertentangan dengan maksud hadis-hadis Nabi di atas. Perkara itulah yang disinyalir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam perkataannya, Buat apa kalian bertanya kepada ahli kitab, sedang kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih benar. Kalian dapat membacanya tanpa ada perubahan di dalamnya. Rasulullah telah mengabarkan kepada kalian bahwa ahli kitab telah mengubah-ubah kitabullah. Mereka menulisnya dengan tangan mereka lalu berkata, ini berasal dari sisi Allah. Mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah telah cukup bagi kalian dan kalian tidak perlu bertanya kepada mereka atau ahli kitab. Demi Allah, kita juga tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang ilmu yang diturunkan kepada kalian. Nah, jadi perlu diketahui kalau seandainya kita mendapat berita atau kisah tentang Israiliyat, yang harus kita ketahui pertama, bahwa la yajuzu ja'alu madatan litafsir. Kisah-kisah Bani Israel atau kisah-kisah tentang Israiliyat itu enggak boleh kita jadikan sebuah materi untuk menafsirkan isi Al-Qur'anul Karim. Atau kisah Israiliyat itu tidak boleh riwayatan fi maknal ayat, sebagai riwayat dalam menafsirkan makna ayat, atau au fi ta'yini ma lam ya'inu fiha. Kita enggak boleh menjadikan kisah Israiliyat tadi sebagai penjelasan bagi perkara-perkara yang belum dijelaskan, atau menjadikannya sebagai perincian bagi perkara-perkara yang masih global dalam Al-Quran. Menyertakannya bersama kalamullah yang tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari sisi manapun, di belakang, depan dan sebagainya, dengan Israiliyat tadi itu, ini merupakan salah satu bentuk kekeliruan, kata beliau. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pernah menasihati, kaifa tas'aluna ahlal kitabi an syai'in wa kitabukumul ladzi unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdas.
Kenapa mesti nanya kepada ahlul kitab tentang urusan agama engkau? Kenapa engkau tanyakan kepada mereka? Sementara kitab yang ada di hadapan kalian merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, itu jauh lebih baik. Ucapannya jelas keautentikannya dan dia benar. Taqra'unahu mahdhan lam yusabu. Wa qad haddatsakum anna al-kitabi baddalu kitaballahi wa ghayruhu. Kata beliau selanjutnya bahwa kalian dapat membaca kitabullah yang diturunkan kepada Nabi itu kapan saja kalian mau, dan di dalamnya tidak ada materi perubahan sedikit pun juga. Bahkan Rasul mengabarkan kepada kalian bahwa ahli kitab kerjanya mengubah-ubah kitabullah di masa dahulu. Kenapa mesti kalian dengarkan cerita mereka tentang isi kitab mereka? Maksudnya begitu. Alkitab bawa kitab, Injil, Taurat, Zabur, dakwah. Kenapa didengarkan ucapan mereka dari kitab Taurat, Zabur dan Injil? Sementara ada Al-Quran yang sudah jelas-jelas benar, kenapa enggak engkau baca? Mereka buat kebohongan dengan cara menulis dengan tangan-tangan mereka. Ya. Lalu mereka berkata, wa katabu bi aydihimul kitab wa qalu huwa min indillah. Ini berasal dari wahyunya Allah. Liyastaru bi samanan qalila, ia dia lakukan itu untuk menjual nilai agamanya dengan nilai-nilai dunia yang cuma sedikit saja. La yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatim. La wallahi ma ra'ayna minhum rajulan yas'alukum an ladzi unzila alaikum. Kata beliau selanjutnya, mereka menjualnya dengan harga yang sedikit dan berkata ini datang dari sisi Allah. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah itu cukup bagi kalian. Kalian tidak perlu bertanya lagi kepada mereka Alkitab. Demi Allah, kita juga tidak pernah melihat seorang pun dari mereka bertanya kepada kita. Lah kok anehnya kita nanya-nanya sama mereka. Maksudnya begini, orang di zaman kita ini kadang aneh. Bertanya tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan surga dan neraka, nanyanya kepada ahlul kitab. Padahal ahlul kitab tidak punya ilmu tentang hal itu. Kalau tahu mereka menjawab dengan kitab mereka, kitabnya sudah diubah-ubah oleh ahlul kitab, sehingga kita nggak tahu mana yang asli dan mana yang bukan asli. Kenapa dengerin mereka? Sementara yang sudah jelas-jelas benar Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, sunnahnya itu kebenaran, tidak mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan kita jumpai mereka aja gak pernah nanya kita tentang kitab kita. Lalu kita ngapain nanya-nanya mereka? Ya, biasanya alasannya biar tukar pikiran, Ustaz cuman kepingin tahu. Hati-hati, antum tukar pikiran, ketukar pikiran antum nanti. Jadi kalau mau dakwah ahlul kitab itu jangan nanyain mereka tentang kitab mereka, suruh mereka bertanya kepada kita. Karena Islam ini sempurna, mereka lebih butuh bertanya hal ini kepada kita. Hukum-hukum yang terdapat pada kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah ada dalam Al-Quranul Karim, bahkan dirinci dengan serinci-rincinya melalui hadis-hadis yang sahih. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah diterangkan, dan tidak ada satu keburukan pun melainkan telah diperingatkan. Dalam Islam demikian. Tapi anehnya orang sekarang ada pemuda yang baca Quran nggak bisa, yang dibaca terjemahnya, tapi menghafalkan Taurat, Zabur dihafalkan, Injil dihafal. Sementara Quran yang cuma 30 juz enggak dihafal-hafal. Ini berarti cara belajarnya keliru. Karena memang ada jenis orang yang dakwahnya itu, maksudnya hobinya debat aja dengan ahlul kitab. Ya kalau yang berdebat itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau mungkin sekarang itu Dr. Zakir Naik yang memang menguasai hal itu berbeda. Ini sekarang pemuda baca Quran aja enggak jelas. Huruf ha dibaca dengan ha, alhamdulillah dibaca dengan alhamdulillah. Kemudian kerjanya ngapalin Taurat, Zabur, Injil. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Keliru. Hada ummat a'azani Allah wa iyyakum. Ini penting ya. Jadi kalau ketemu dengan ahlul kitab, jangan bertanya kepada mereka tentang isi kitab mereka. Jangan membenarkan dan pula mendustakan. Tapi kalau mereka mau bertanya kepada tentang kitab, tentang Islam, maka kita terbuka lebar. Silakan tanya tentang Islam. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Kalau enggak, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam melaksanakan apa? Agamanya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik ibu-ibu, sampai di sini materi kita. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-31, hadis yang ke-30, pasal ke-31-nya di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Ada pertanyaan mungkin ibu-ibu? Fadhali maskura. Sebentar. Apakah ada dalil? Ana mohon maaf, telinga ana ini yang satu enggak dengar sama sekali, ini lagi sakit. Jadi bahasanya ukhti ini enggak dengar saya. Betul. Apakah ada dalil tentang tempat terbalik untuk melakukan hubungan suami istri? Tempat terbalik untuk melakukan hubungan suami istri. Adakah tempat terbaik untuk adakah tempat yang paling baik, begitu maksudnya? Adakah dalil yang menyatakan tempat paling baik agar suami istri itu beribadah dalam artian jima? Tempat terbaiknya yang mana? Adakah dalil yang menunjukkan tempat itu? Enggak ada. Enggak ada dalil yang menyebutkan bahwa tempat paling baik itu misalnya kota Mekah, tempat paling baik itu misalnya kota Madinah. Enggak ada. Di semua tempat sama, di semua negeri sama. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya tempat itu di sebuah rumah, misalnya di kamar mandi, apakah dilarang? Apakah misalnya berhubungan badan suami istri itu di tempat yang ada khala, tempat buang hajatnya, apakah dilarang? Pada asalnya tidak dilarang selama perkara tersebut menutup aurat dan tidak terlihat dari orang lain. Tapi yang perlu dicatat, tempat itu orang-orang masuk ke dalamnya dengan cara berlindung kepada Allah, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sementara orang yang berhubungan badan itu anjurannya meminta kepada Allah kebaikan. Bukankah orang yang mendatangi istrinya membaca apa ibu? Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Lalu bagaimana mungkin ia ucapkan itu di dalam kamar mandi, sementara yang mau masuk ke dalam kamar mandi baca doanya di luar kamar mandi, bukan dalam kamar mandi bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka kalau begitu tentu tempat itu diusahakan dihindari seseorang berhubungan antara suami istri. Tapi mandi bersama, bersenda gurau, enggak ada larangan dalam masalah ini. Enggak ada larangan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ditanyakan yang paling baik kalau begitu bagaimana? Ya kembali kepada asalnya. Ucapan hadis Nabi yang mengatakan idza da'a rajulun imra'atahu ila firasih. Bila seorang suami memanggil istrinya ke tempat peraduannya. Berarti nasnya menjelaskan di tempat tidur itu yang paling baik. Ustaz, gimana kalau tempat tidurnya dipindahkan ke kamar mandi? Zalim. Ngapain tempat tidur dipindahkan ke kamar mandi? Itu namanya zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Fahim tuh? Wallahu alam bisawab. Nah. Apa hukumnya meminjam barang tidak dikembalikan barang tersebut kalau tidak diminta oleh pemiliknya? Tidak mengembalikan barang itu kalau nggak diminta oleh pemiliknya. Jadi pinjam selama-lamanya. Itu namanya nyolong, Bu. Afwan bahasanya demikian. Enggak boleh. Orang yang meminjam harta milik orang lain itu wajib mengembalikannya. Allah memerintahkan kita untuk apa? Menyerahkan amanah itu kepada pemiliknya. Kita meminjam milik orang lain berarti kita diamanahi. Atau meminjam milik orang itu sama dengan memegang amanah orang lain. Allah perintahkan kita untuk apa? Antu adul amanat ila ahliha, mengembalikan sebuah amanah itu kepada pemiliknya. Gak boleh orang pinjam barang kalau nggak diminta nggak dikembalikan, kecuali karena dia lupa. Kalau orang lupa tidak boleh disalahkan. Karena Nabi kita mengatakan rufi'al qalamu an salasin, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya anin nasiyati yatadzakkara, orang yang lupa sampai dia itu teringat atau diingatkan. Ya kalau misalnya ibu-ibu meminjam barang temannya, ya dikembalikan. Kan meminjam itu harus ada perjanjiannya. Ini nasihat buat ibu-ibu. Pinjam meminjam itu ada perjanjiannya, bukan hanya uang.
Kalau ibu pinjam buku, ada perjanjiannya sampai kapan dikembalikan. Jangan ibu katakan seumur hidup, ya itu bukan pinjam, namanya meminta. Meminta, kalau meminta berbeda. Kecuali Anda berkata ini bukunya saya minta, yaitu kemudian dia katakan silakan. Sampai kapan pun nggak Anda kembalikan nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia meminjam, setelah itu nggak akan dikembalikan kecuali setelah diminta, la yajuz. Hatta sampai pun itu suami istri nggak boleh bu ya. Kalau ibu akadnya dengan suami, bisa saya pinjam uangnya 10.000, itu di hari kiamat dituntut loh bu. Jadi dikembalikan kepada suami 10.000. Ya, kalau sama suami, hendaknya lebih baik meminta, dan ini bukan termasuk meminta yang diharamkan. Seorang istri meminta kepada suami bukan permintaan yang haram, selama hal itu bukan perkara yang bersifat berlebih-lebihan. Wadah? Tapi kalau ibu berkata kepada suaminya saya pinjam ya bi, itu ya pinjam sampai kiamat. Suami kepada istrinya saya pinjam ya mi, ya ini pinjaman. Fahim tuh? Wallahu alam bisawab. Naam kadzalik. Ustaz, apakah boleh kalau tidur menghadap kiblat? Boleh. Boleh tidur menghadap kiblat, tidak ada larangan dalam masa ini. Dan ini al-aslu fil adati ibahah, hukum asalnya perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah ibahah itu diperbolehkan, al-aslu fil adati ibahah, maka boleh. Karena enggak ada satupun dalil yang menyebutkan larangan tidur menghadap kiblat. Bahkan kalau seandainya kita tidur mereng ke sebelah kanan, pas di hadapan kita kiblat, enggak ada masalah. Atau membelakanginya. Ada yang mengatakan terlarang kalau tidurnya membelakangi kiblat. Ya kasihan kalau seperti itu kondisi para apa? Akhwat. Yang dia tidur harus menghadap siapa? Suaminya. Suaminya menghadap kiblat, kemudian istrinya harus membelakangi kiblat. Maka kalau begitu ibu-ibu, yang benar dalam masalah ini tidak ada larangan jika dia tidak berniat untuk menghinakan, kecuali ada di Masjidil Haram, bukan hal yang sopan tidur dengan memanjangkan kaki menghadap ke arah kiblat. Para ulama tidak menyukai karena di sana ada bentuk keharusan kita mengagungkan dan memuliakan apa? Baitullah. Tapi seandainya karena sebab kita lelah, kemudian tertidur, kakinya menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah sekalipun, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kajian hari Sabtu yang akan datang, kita libur dulu. Insyaallah saya akan safar keluar kota. Tapi insyaallah kajian hari Senin dan Selasanya kita sudah mulai lagi insyaallah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.